Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandus Alfatan. Saya berasal dari lokal MPI 5C. Di sini saya akan sedikit mereview buku tentang etika profesi pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika manajemen yang diampu oleh Ibu Yuliana Afifah MPD. Jadi bagaimana penjelasan tentang buku yang sudah saya baca? Mari kita simak videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan etika profesi. Ada nilai sebagai norma etika. Jadi, nilai adalah suatu sifat atau kualitas dari sesuatu, baik benda maupun manusia. Sifat atau kualitas itulah yang membuat suatu benda atau manusia berharga, yang diinginkan atau dikehendaki, yang dicita-citakan, dipuji, dihormati, dicari, diupayakan oleh hampir semua orang. Nah, dalam kaitannya dengan etika profesi, nilai menjadi pemandu, penuntun, pengarah dalam kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang etis dan yang bermoral. Nah, dengan nilai manusia dapat memilih dan memilah barang, hal, peristiwa, atau kegiatan manusia. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berharga dan mana yang tidak berharga, mana yang terpuji dan mana yang tercela, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna, mana yang luhur, mulia, dan mana yang remeh, mana yang wajib dilaksanakan dan mana yang tidak perlu bahkan harus dihindari, dan juga seterusnya. Kemudian ada B, tentang etika sebagai norma perbuatan manusia. Nah, etika dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama ada etika umum dan yang kedua ada etika khusus. Etika khusus terdiri atas etika individual dan etika sosial. Nah, lebih jelasnya etika itu terbagi dua. Yang pertama ada etika umum dan etika khusus. Dan etika khusus terbagi lagi menjadi dua, etika antara etika individual dan juga etika sosial. Nah, etika umum mempelajari perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia pada umumnya dalam rangka menuju ke tujuan akhir. Etika individual adalah kesusilaan bagi setiap manusia sebagai pribadi dalam kehidupan pribadinya. Etika sosial adalah kesusilaan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada etika khusus yang mempelajari secara terperinci bermacam-macam perbuatan manusia dengan prinsip-prinsip etika umum. Kemudian ada C, perbuatan manusia, perbuatan manusia dapat dibedakan antara perbuatan manusiawi atau actus hominis dan perbuatan insani atau actus humanus. Nah, perbuatan yang dilakukan atau terjadi di luar kendali manusia, di luar kesadaran manusia, disebut perbuatan manusia atau actus hominis. Misalnya, bernafas, bermimpi, perbuatan dalam tidur, perbuatan manusiawi ini tidak dapat menjadi norma atau ukuran nilai yang mengikat tercapainya tujuan akhir, bahkan juga tidak dapat dikatakan perbuatan yang bermoral ataupun tidak. Kemudian ada kehendak merdeka. Perbuatan insani atau actus humanus, manusia ditentukan oleh kehendak merdekanya. Dengan kehendak merdekanya, manusia memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, untuk memilih berbuat sesuatu atau berbuat yang lain. Atas dasar kehendak merdekanya, manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang hanya dapat dituntut tanggung jawab atas kehendak merdekanya bila ia berbuat atas paksaan orang lain, tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab. Atas dasar kehendak merdekanya, orang dapat ditentukan perbuatannya atau bisa dikatakan kelakuannya, tingkah lakunya, bermoral atau susila atau tidak. Menurut intensitas nilai kehendaknya, dapat dibedakan antara niat kehendak aktual, virtual, habitual, dan interpretif. Nah, nilai aktual apabila pada dilakukan kehendak mencetuskan niatnya. Kemudian kehendak virtual apabila jadi pernah mencetuskan niatnya. Pada saat pelaksanaan, perbuatan tidak ada secara aktual, tetapi masih mempengaruhi. Nilai kehendak habitual apabila niat kehendak tidak ada, tetapi ditolak atau disangkal. Pengaruhnya praktis tidak ada. Kemudian ada nilai niat kehendak interpretatif. Sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap ada. Kalau ada orang yang bersangkutan mengetahui keadaan seluruhnya. Kemudian yang terakhir ada E, etika profesi.
Etika profesi dapat dibentuk melalui pendidikan, suatu cara yang hanya dimiliki oleh manusia. Hanya manusialah yang dapat dididik dan mendidik. Karena manusia dapat memiliki profesi, manusia memiliki etika atau moral, manusia dapat dididik dan dapat mendidik, maka atas pendidikan, etika profesi dan etika profesi kependidikan. Nah, bicara tentang pendidikan, etika profesi pada dasarnya adalah berbicara tentang pembentukan kesadaran moral, yang termasuk kawasan pendidikan nilai. Terkait dengan tingkat-tingkat perkembangan kesadaran moral, yang perlu diketahui oleh para pendidik sebagai agen moral sekaligus pendidik moral, ada banyak teori tentang perkembangan kesadaran moral. Perkembangan intelektual bergerak melalui 4 tingkatan. Yang pertama, ada periode sensori motor, yaitu masa bayi atau masa 2 tahun pertama dalam kehidupan. Bayi berhubungan dengan suatu pola tindakan. Nah, kemudian yang kedua ada periode pra-operasional, yaitu pada masa anak usia prasekolah, anak menginternalisasi pola-pola tindakan, ditandai dengan perkembangan bahasa dan meneliti bermain simbolik, walaupun tidak logis. Kemudian yang ketiga ada periode operasional konkret, yaitu pada masa kanak-kanak, mulai sekitar anak masuk sekolah, ditandai oleh pemikiran logis tetapi hanya berkaitan dengan hal yang konkret. Kemudian yang keempat ada periode operasional formal, yaitu masa remaja, berkembang melalui keremajaan, menghasilkan puncak perkembangan kognitif, ditandai oleh penalaran abstrak dan kemampuan untuk mengasumsi premis-premis tiruan yang dikenal dengan palsu. Mungkin itu saja beberapa isi dari buku yang saya review. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.